Mbak Sari, tangan sampean dingin banget. Tapi entah kenapa, sentuhan ini bikin hati saya yang hancur seharian ini jadi tenang. Bisik Jaka, menatap mata janda penjual nasi uduk itu di bawah temaram cahaya lilin. Mbak Sari tidak menepisnya. Ia menunduk malu, membiarkan jemari kasarnya digenggam erat oleh pemuda itu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel The Janda. Wadah bagi kita semua untuk merenungkan arti kehidupan melalui cerita-cerita yang menyentuh hati, jujur, dan penuh dengan makna tersembunyi. Sebelum kita menyelami lebih dalam kisah romantis penuh perjuangan di sudut gang sempit yang pengap ini, yuk dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dukungan dari kalian adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah yang mendidik, menginspirasi, dan ramah di hati masyarakat luas. Sudah di-subscribe? Terima kasih banyak. Sekarang, mari kita dengarkan kisahnya bersama-sama. Langit di atas langit Jakarta sore itu tampak seperti kanvas yang tumpah oleh tinta hitam. Awan mendung bergulung-gulung begitu rendah, seolah-olah hendak runtuh dan menghimpit atap-atap seng berkarat di kawasan pemukiman padat penduduk yang kumuh itu. Di ganggang sempit bantaran kali, hawa pengap seketika berubah menjadi dingin yang menusuk kulit. Dan benar saja, tanpa aba-aba yang ramah, alam langsung menumpahkan kemarahannya. Awalnya hanya rintik-rintik kasar yang menghantam jalanan semen yang sudah pecah-pecah, menimbulkan bau tanah kering yang khas. Namun, tak sampai 15 menit, hujan beralih menjadi badai kecil. Air terjun raksasa seakan tumpah dari langit, membutakan pandangan, dan seketika menenggelamkan got-got mampet hingga airnya yang hitam kecoklatan meluap ke jalanan setinggi mata kaki. Di tengah amukan badai sore itu, seorang pemuda bernama Jaka sedang megap-megap di atas sepeda motornya. Jaka, pemuda berusia 25 tahun yang mengadu nasib sebagai kurir paket, tampak sudah seperti ayam sayur yang tercebur selokan. Jas hujan plastik seharga Rp15.000 yang dipakainya sudah robek besar di bagian ketiak dan lengan karena tersangkut pagar besi rumah pelanggan tadi siang. Akibatnya, air hujan sedingin es bebas masuk, membasahi baju kaos oblongnya hingga menempel ketat di badannya yang kurus namun tegap. Hari itu adalah puncak dari kesialan Jaka. Sejak jam 8 pagi, badannya sudah dipaksa membanting tulang. Jalanan Jakarta yang macet, kepulan asap knalpot yang bikin sesak napas, hingga lubang-lubang jalanan yang siap merontokkan tulang ekor, sudah ia lahap habis. Sialnya lagi, di dompetnya saat ini hanya tersisa beberapa lembar uang ribuan yang sudah lecek. Gaji bulanannya baru saja dipotong oleh pihak kantor. Alasannya sepele namun menyakitkan. Ada seorang pelanggan kaya di perumahan elit yang komplain karena paketnya terlambat 30 menit. Pelanggan itu tidak mau tahu bahwa untuk mencapai rumahnya, Jaka harus memutari palang pintu kereta yang ditutup selama 20 menit. Ditambah ban motor bebek tuanya sempat bocor tertusuk paku payung. Ayolah, Supri jangan mogok sekarang. Tolonglah, bisik Jaka dengan bibir bergetar kebiruan karena kedinginan. Supri adalah nama kesayangan untuk motor bebek lansiran tahun 2008 miliknya. Namun, doa Jaka tampaknya kalah cepat dengan air yang menyumbat karburatornya. Motor itu terbatuk-batuk beberapa kali, mengeluarkan suara knalpot yang cempreng, lalu mati total tepat di tengah genangan air yang mulai meninggi. Jaka menghela napas panjang, mencampur uap hangat dari mulutnya dengan dinginnya air hujan. Air matanya hampir menetes, bercampur dengan air hujan yang mengalir dari dahi ke pipinya. Hidup di bagian bawah roda ibu kota memang terasa begitu menjepit dadanya. Rasanya, sekadar untuk bernapas lega tanpa memikirkan uang sewa kontrakan saja adalah sebuah kemewahan yang mustahil. Dengan sisa-sisa tenaga yang tersisa di kedua kakinya, Jaka mendorong motor bebeknya yang berat, menembus terpaan angin kencang yang hampir merobohkan bronjong kayu di jok belakang motornya. Bronjong itu penuh dengan sisa paket yang belum sempat ia antar. Matanya yang perih menyipit, menyisir ke kiri dan ke kanan gang, mencari tempat berlindung agar barang-barang milik orang lain itu tidak hancur terendam air. Di ujung sebuah gang buntu yang remang-remang,
Jaka melihat sekelebat cahaya kuning dan selembar terpal biru yang diikatkan secara darurat pada tiang listrik dan sebatang pohon mangga tua. Terpal itu tampak melambai-lambai dengan liar, mengeluarkan suara berisik setiap kali dihantam angin badai. Namun, di bawah terpal itu, ada kepulan asap putih tipis yang keluar dari sebuah panci kukusan besar. Bersamaan dengan itu, embusan angin membawa aroma wangi daun salam, serai, dan gurihnya santan yang sedang ditanak. Itu adalah aroma nasi uduk. Tak jauh dari panci itu, sebuah spanduk kain yang sudah kusam dan robek di sudutnya terpampang nyata. Tulisannya dibuat dengan cat seadanya. Warung nasi uduk kopi panas Mbak Sari. Bagi Jaka yang perutnya sudah berbunyi keroncongan sejak siang lantaran hanya diganjal sebutir bakwan dingin, warung sederhana itu tampak seperti sebuah istana penyelamat di tengah gurun pasir. Jaka menuntun motornya mendekati tritisan atap warung tersebut, memastikan bronjong paketnya terlindung di bawah sisa atap asbes yang menjorok keluar. Setelah memasang standar 2 dengan susah payah, Jaka melangkah pelan memasuki area bawah terpal biru yang sempit. Tubuhnya menggigil hebat, giginya saling berantuk mengeluarkan suara gemertak. "Permisi, Mbak." Numpang berteduh, "Ya." Sapa Jaka dengan suara yang serak dan parau akibat hawa dingin yang mencengkeram lehernya. Ia melepaskan sisa-sisa jas hujan plastiknya yang sudah hancur, lalu mengibaskan rambutnya yang basah kuyup hingga airnya menciprat ke tanah. Dari balik etalase kaca berukuran kecil yang berisi tumpukan bihun goreng, tempe orek, dan beberapa butir telur balado yang bumbunya merah merona, muncullah seorang wanita. Jaka sempat tertegun selama beberapa detik. Perempuan itu tampak berusia akhir 30-an atau mungkin awal 40-an. Namun, gurat-gurat lelah di wajahnya justru tidak mampu menyembunyikan kecantikan alaminya yang matang dan meneduhkan. Rambut hitamnya yang panjang digelung rapi ke belakang dengan jepitan badai plastik yang sudah pudar warnanya. Beberapa helai rambut yang basah oleh keringat tampak menempel di pelipis dan lehernya yang sawo matang, membingkai wajah ovalnya dengan sangat anggun. Matanya hitam pekat, memancarkan kombinasi yang aneh antara ketegaran seorang wanita mandiri dan kelembutan seorang ibu. Ia mengenakan kebaya katun sederhana bermotif kembang-kembang kecil yang sudah agak luntur, dipadukan dengan kain sarung sebagai bawahannya. Dialah Mbak Sari, seorang janda yang sudah bertahun-tahun mengoperasikan warung kecil itu sendirian. "Ya Allah, Mas basah kuyup begitu," ucap Mbak Sari. Suaranya terdengar begitu renyah, lembut, dan penuh rasa prihatin yang tulus. Nada suaranya seperti selimut tebal yang tiba-tiba menutupi tubuh menggigil Jaka. Mbak Sari melirik motor bebek Jaka yang terparkir di luar, lalu menatap kembali pemuda yang berdiri canggung di depannya. "Hujannya luar biasa sore ini. Mas, ayo, jangan berdiri di situ. Nanti kena tampias angin. Sini, duduk di dalam aja. Agak mepet ke tembok biar anget." Jaka tersenyum canggung, merasa agak sungkan karena badannya kotor dan basah. "Nggak apa-apa nih, Mbak. Nanti lantai warungnya jadi kotor dan basah karena saya." Mbak Sari mengibaskan tangannya sambil tertawa kecil. Sebuah tawa pendek yang entah mengapa terdengar sangat manis di telinga Jaka. "Halah, Mas, namanya juga warung pinggir jalan, ya biasa kotor. Lantai semen MAH gampang dipel nanti kalau udah reda. Yang penting sampean itu loh. Mukanya udah pucat banget kayak mayat. Sini, duduk." Jaka akhirnya melangkah masuk dan mendudukkan dirinya di atas sebuah kursi bakso plastik berwarna merah yang diletakkan di depan meja kayu panjang. Meja itu dilapisi taplak plastik bermotif bunga matahari yang sudah bolong-bolong kecil di beberapa bagian akibat sundutan rokok pelanggan terdahulu. Di dalam warung tenda itu tidak ada orang lain. Hujan badai yang ekstrim membuat warga kampung lebih memilih mengunci diri di dalam rumah petakan mereka yang sempit. "Bawa paket banyak banget itu di motor, Mas? Kurir ya?" tanya Mbak Sari sambil mengambil sebuah lap kain bersih dari pundaknya. Lalu dengan telaten mengelap bagian meja di depan Jaka yang terkena beberapa tetes air hujan. "Iya, Mbak. Kurir paket keliling. Kebetulan area tugas saya ya di sekitaran kampung sini.
jawab Jaka. Tangannya masih saling meremas untuk mencari kehangatan. Tadi motor saya mendadak mogok di depan gang. Kayaknya kemasukan air hujan. Untung kelihatan ada warung mbak sore ini. Oh, pantesan. Gusti Allah itu kalau ngasih ujian emang suka barengan ya, Mas. Ucap Mbak Sari penuh empati. Ia berjalan ke belakang etalase, tempat sebuah kompor gas satu tungku sedang menyala, memanaskan sebuah panci air. Mau minum apa, Mas Jaka? Biar badannya nggak kaku. Saya bikinin kopi hitam panas, ya? Kebetulan ada gorengan tempe sama bakwan baru mateng nih. Masih garing. Boleh, Mbak. Kopi hitam aja satu. Tapi kalau bisa gulanya sedikit aja ya, Mbak. Sama tempe gorengnya 2. Jawab Jaka. Jantungnya entah mengapa tiba-tiba berdegup sedikit lebih kencang saat menyebut nama Mbak Sari di dalam hatinya. Ia memperhatikan punggung wanita itu saat sedang sibuk menyiapkan pesanannya. Mbak Sari tampak begitu lincah. Tangannya dengan cekatan menyendok bubuk kopi robusta murah dari dalam toples kaca, memasukkannya ke dalam gelas beling, lalu menuangkan air mendidih dari panci. Uap putih pekat langsung membubung tinggi, membawa serta aroma kopi yang kuat dan menenangkan, mengalahkan bau apek air hujan yang menempel di baju Jaka. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya putih yang sangat terang menyambar di langit, menerangi seluruh sudut gang dalam sekejap mata. Sepersekian detik kemudian, dentuman guntur yang luar biasa keras menggelegar, membuat atap seng warung bergoyang dan tanah di bawah kaki mereka seakan bergetar hebat. Pet! Dalam sekejap, seluruh aliran listrik di kawasan itu padam total. Lampu neon kecil yang menggantung di tengah tenda padam, menyisakan keheningan yang pekat. Warung tenda itu kini tenggelam dalam kegelapan sore yang temaram. Hanya ada sedikit cahaya abu-abu dari luar yang menembus celah-celah terpal biru yang bergoyang ditiup angin. Jaka refleks menarik napas pendek dan sedikit tersentak di kursinya. Astaga, kaget saya. Astaghalazim, mati lampu lagi. Terdengar suara Mbak Sari berbisik lirih dari kegelapan di balik etalase. Namun, tidak ada nada amarah atau kejengkelan dari suaranya. Suara itu terdengar datar, penuh kepasrahan seorang rakyat kecil yang sudah terlalu sering berkompromi dengan keadaan yang serba kekurangan. Maaf ya, Mas Jaka, kalau di daerah bantaran kali sini emang begitu. Hujan deras dicampur angin sedikit aja. Gardu depannya pasti langsung matiin aliran listrik. Sebentar ya, Mas, jangan bergerak dulu. Saya cari lilin atau korek di laci. Iya, Mbak. Nggak apa-apa kok. Malah jadi kerasa adem, nggak pengap kayak tadi. Sahut Jaka berusaha mencairkan suasana yang mendadak sunyi. Di tengah kegelapan, terdengar suara kayu laci yang ditarik, disusul bunyi gemeresik kertas. Tak lama kemudian, terdengar bunyi gesekan yang khas dari korek api kayu. CRRRT. Sebuah percikan api kecil berwarna jingga menyala, menerangi sepasang tangan Mbak Sari yang memegang sebatang lilin putih pendek. Mbak Sari menyulut bagian bawah lilin, membiarkan beberapa tetes lelehan lilin jatuh di atas sebuah piring lepek kecil, lalu menancapkan lilin itu di sana. Mbak Sari berjalan perlahan, membawa piring kecil berisi lilin menyala itu dan meletakkannya tepat di tengah-tengah meja kayu, di antara kursi Jaka dan tempat ia berdiri. Cahaya lilin yang kuning kemerahan itu tampak bergoyang-goyang dengan lembut, menari-nari ditiup angin malam yang menyelinap dari bawah terpal. Cahaya temaram itu memantul di wajah Mbak Sari, membentuk bayangan halus yang justru membuat kecantikan alaminya terlihat berkali-kali lipat lebih menawan. Rambutnya yang sedikit berantakan, matanya yang berkilau memantulkan cahaya api, serta senyum tipisnya yang tulus, membuat Jaka terpaku. Ada sebuah pesona magis yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Suasana remang-remang itu seolah merenggut kemampuan Jaka untuk memalingkan pandangannya ke arah lain. Ini kopinya, Mas Jaka. Diminum selagi panas, biar dadanya anget. Ucap Mbak Sari dengan kelembutan yang tidak berkurang sedikit pun. Ia meletakkan gelas beling berisi kopi hitam pekat itu di depan Jaka. Namun, karena kondisi yang remang-remang,
Ujung jari-jari kecil Mbak Sari tanpa sengaja bersentuhan dengan punggung tangan Jaka yang sedang bersedekap di atas meja. Sentuhan itu hanya berlangsung sekejap mata, tidak sampai 2 detik. Namun, dampaknya luar biasa bagi Jaka. Kulit tangan Mbak Sari yang sedikit kasar karena kesehariannya bergelut dengan pisau dapur, uap nasi, dan sabun cuci piring, terasa begitu hangat. Kehangatan itu seperti aliran listrik halus yang merambat cepat melalui pori-pori kulit Jaka, naik ke lengannya, dan langsung menusuk tepat di pusat jantungnya. Jaka menahan napasnya selama beberapa saat. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul dadanya seperti genderang perang. Ada sebuah sensasi aneh yang sudah lama sekali tidak ia rasakan semenjak ia hidup sebatang kara merantau di Jakarta. Rasa hangat dari sentuhan itu seolah-olah mengusir seluruh rasa dingin sisa hujan yang menempel di tubuhnya. "Terima kasih, Mbak Sari," bisik Jaka. Suaranya terdengar jauh lebih pelan dan berat dari biasanya, hampir menyerupai bisikan yang tertelan oleh suara gemericik air hujan di luar. "Sama-sama, Mas Jaka. Ayo dimakan tempenya, dicocol ke sambal kacang ini kalau suka," kata Mbak Sari sambil mendudukkan diri di kursi plastik yang tepat berada di seberang Jaka, terpisahkan oleh meja sempit dan sebatang lilin yang menyala di antara mereka. Jaka mengangkat gelas kopi beling itu perlahan dengan kedua tangannya yang masih sedikit gemetar. Uap kopi yang pekat langsung menerpa wajahnya, memberikan rasa nyaman yang luar biasa. Ia menghirup aromanya dalam-dalam, mengisi rongga dadanya dengan kehangatan kopi robusta hitam. Ia meneguknya sedikit. Rasa pahit yang pekat langsung menyapa lidahnya. Namun sedetik kemudian disusul oleh rasa manis gurih dari sedikit gula yang dilarutkan di dalamnya. Rasa kopi itu seolah mencerminkan perasaan tersembunyi yang entah bagaimana mulai tumbuh secara samar di sudut hati pemuda itu sore ini. Suasana kembali hening. Hanya ada suara ketukan air hujan yang konstan menghantam atap terpal biru, berpadu dengan suara gemuruh guntur yang kini terdengar lebih menjauh di kejauhan. Di bawah cahaya lilin yang berkedip-kedip, kedua manusia ini duduk berhadapan, terkurung di dalam ruang kecil yang mendadak terasa seperti sebuah tempat rahasia yang aman dari kejamnya dunia luar. "Mas Jaka aslinya dari mana?" Suara Mbak Sari memecah keheningan yang mulai terasa canggung. Bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis yang sangat teduh, seolah ia bisa membaca kegugupan di wajah pemuda di depannya. Jaka buru-buru menelan tempe gorengnya, lalu meminum kopinya sekali lagi untuk membasahi tenggorokannya yang kering. "Saya aslinya dari Kebumen, Mbak, Jawa Tengah. Baru sekitar 2 tahun ini mengadu nasib di Jakarta. Ya, coba-coba peruntungan jadi kurir. Siapa tahu nasib bisa berubah." Mbak Sari mengangguk-angguk pelan. Matanya menatap api lilin yang bergoyang. "Oh, Kebumen. Jauh juga ya, Mas. Di Jakarta ngontrak sendiri atau ada saudara?" "Sendiri, Mbak. Saya nyewa kamar petakan kecil di dekat Pasar Loak ujung jalan sana. Orang tua semuanya di kampung. Ibu saya sudah sepuh, sering sakit-sakitan. Jadi, setiap bulan saya harus pintar-pintar bagi uang gaji buat dikirim ke kampung untuk biaya berobat ibu dan makan adik saya yang paling kecil," cerita Jaka. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutnya tanpa beban, seolah ia sudah sangat mempercayai wanita di depannya ini meskipun mereka baru pertama kali mengobrol secara mendalam. Mbak Sari menatap Jaka dengan tatapan yang dipenuhi rasa kagum sekaligus iba. "Ya Allah, Mas Jaka ini anak yang berbakti ya. Masih muda, tapi pundaknya sudah kuat memikul beban keluarga di kampung. Hebat sampean, Mas. Jarang ada anak muda zaman sekarang yang mau hidup prihatin di Jakarta demi orang tua di kampung." Jaka tersenyum kecut. Matanya menunduk menatap taplak plastik meja. "Mau bagaimana lagi, Mbak? Kalau saya nggak banting tulang begini, siapa lagi yang mau biayain ibu? Tapi ya itu. Kadang Jakarta ini rasanya kejam banget buat orang modal dengkul kayak saya. Hari ini tadi egois banget pelanggannya. Hanya karena paketnya telat setengah jam gara-gara ban motor saya bocor di tengah jalan hancur. Dia langsung komplain ke aplikasi. Gaji saya langsung dipotong bulan ini. Mbak,
Rasanya nyesek banget di dada. Kadang saya mikir, apa saya pulang kampung aja ya? Bertani seadanya. Mbak Sari menghela napas panjang. Sebuah hembusan napas yang syarat akan pengalaman hidup. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan meja, membuat wajahnya kini berada lebih dekat dengan cahaya lilin, mengikis jarak psikologis di antara mereka. "Mas Jaka, dengerin Mbak ya," ucap Mbak Sari. Suaranya terdengar begitu dalam dan penuh penekanan yang menyejukkan. Hidup di Jakarta ini emang kayak main di tengah ombak laut. Kalau kita nggak kuat pegangan, kita bakal gampang keseret dan tenggelam. Orang kecil kayak kita ini emang seringkali jadi keset kaki buat orang-orang yang ngerasa punya uang. Tapi Mas Jaka nggak boleh patah semangat. Gusti Allah itu mboten sar. Mas, Tuhan nggak pernah tidur. Mbak Sari berhenti sejenak. Matanya menatap langsung ke dalam manik mata Jaka dengan tatapan yang sangat menguatkan. Setiap tetes keringat yang Mas Jaka keluarin buat cari nafkah halal demi kesembuhan ibu di kampung, itu dicatat sebagai pahala besar di langit. Potongan gaji hari ini. Anggap aja itu ujian buat naikin kelas hidup Mas Jaka. Jangan pernah menyerah, ya? Kalau Mas Jaka menyerah dan pulang kampung tanpa hasil, kasihan ibu di kampung yang naruh harapan besar di pundak sampean. Kata-kata Mbak Sari itu meluncur seperti air zam-zam yang menyiram tanah gersang di dalam hati Jaka. Selama 2 tahun hidup di Jakarta, Jaka selalu dianggap sebagai sekadar angka atau mesin pengantar barang. Bosnya hanya tahu target tercapai. Pelanggan hanya tahu barang sampai di tangan dengan cepat tanpa peduli seberapa deras hujan atau seberapa berbahaya jalanan yang dilalui. Baru sore ini, di dalam sebuah warung nasi uduk yang hampir roboh, ada seorang wanita yang memperlakukannya sebagai manusia seutuhnya, menghargai setiap peluh dan air mata yang ia sembunyikan di balik senyum ramahnya. Dada Jaka bergemuruh oleh rasa haru yang mendalam. Ia menatap Mbak Sari lekat-lekat, menyadari bahwa di balik ketegaran kata-katanya, wanita ini pasti menyembunyikan badai hidup yang tidak kalah besarnya. Mbak Sari sendiri. Jaka memberanikan diri untuk bertanya. Nadanya melembut, penuh kehati-hatian agar tidak menyinggung perasaan. "Sudah berapa lama buka warung nasi uduk ini sendirian? Maaf kalau saya lancang, tapi apa nggak ngerasa capek atau kesepian hidup sendirian di kota sebesar ini?" Mbak Sari tertegun sejenak mendengarnya. Senyum tipis kembali terukir di bibirnya. Namun kali ini senyuman itu diiringi oleh sorot mata yang meredup, menyimpan bayangan masa lalu yang kelabu. Ia memalingkan wajahnya sejenak, menatap rintik hujan di luar terpal yang mulai sedikit mereda namun masih menyisakan suara gemercik yang konstan. "Mbak sudah jalanin warung ini sekitar 5 tahunan. Mas Jaka." "Sejak almarhum suami Mbak meninggal dunia karena sakit flek paru-paru," jawab Mbak Sari pelan. Suaranya agak bergetar namun ia berusaha keras menahannya. "Dulu, suami Mbak itu kerjanya jadi kuli bangunan harian lepas. Orangnya rajin banget. Sama kayak Mas Jaka ini. Nggak kenal lelah demi nyari uang sepeser 2 peser. Tapi ya itu, karena sering kerja malam dan kena debu semen tanpa masker, dadanya jadi rusak. Uang tabungan kami habis semua buat berobat ke rumah sakit. Sampai akhirnya dia menyerah dan ninggalin Mbak sendirian." Mbak Sari mengusap sudut matanya yang mendadak sedikit basah dengan ujung lengan kebayanya yang lusuh. "Kami belum sempat dikasih momongan sama yang di atas. Jadi, setelah dia nggak ada, ya Mbak bener-bener sebatang kara di kontrakan. Warung nasi uduk ini adalah satu-satunya peninggalan yang bisa bikin Mbak bertahan hidup. Kalau ditanya capek, ya jelas capek luar biasa. Mas, setiap jam 3 pagi, di saat orang-orang masih tidur nyenyak di bawah selimut, Mbak udah harus bangun, numbuk bumbu, ngukus nasi, dan nata dagangan sendirian. Nggak ada yang bantu ngangkat tabung gas. Nggak ada yang bantu belanja ke pasar induk." Jaka mendengarkan cerita itu dengan dada yang terasa sesak. Ia bisa membayangkan betapa beratnya perjuangan seorang wanita tanpa pelindung di kerasnya ibu kota. Dan kalau ditanya soal sepi, Mbak Sari menjeda kalimatnya. Matanya kembali menatap api lilin yang bergoyang-goyang kian mengecil. Rasa sepi itu,
Kadang jauh lebih menyiksa daripada rasa capek fisik. Mas Jaka, kalau warung lagi ramai begini sih nggak kerasa. Tapi kalau malam sudah larut, warung sudah tutup, dan Mbak pulang ke kontrakan petakan yang kosong, di situ rasa sepi datang menyerang tanpa bisa dicegah. Kadang Mbak cuma bisa nangis sendirian di dalam kamar, mikirin sampai kapan harus hidup kayak begini. Mbak juga manusia biasa, Mas. Kadang Mbak ngerasa lelah dan butuh tempat buat bersandar, butuh seseorang yang bisa ditanyai gimana hari ini, atau sekadar buat berbagi cerita hangat di kala hujan deras seperti ini. Mendengar pengakuan jujur yang keluar dari lubuk hati Mbak Sari, dinding pembatas di antara mereka seakan runtuh sepenuhnya. Jaka tidak lagi melihat Mbak Sari sebagai sekadar seorang ibu pemilik warung, melainkan sebagai seorang wanita utuh yang memiliki jiwa yang indah, yang sedang merindukan kehadiran seorang pelindung dan teman hidup sejati yang tulus menghargainya. Rasa iba, kekaguman, dan benih-benih asmara yang tadinya terpendam acak di dalam hati Jaka, kini menyatu menjadi sebuah keberanian yang tak terbendung. Jaka melihat tangan kanan Mbak Sari yang diletakkan di atas meja, dekat dengan piring lilin. Jari-jari wanita itu tampak sedikit gemetar kedinginan karena angin malam yang kian menusuk. Dengan gerakan yang sangat perlahan dan penuh rasa hormat, Jaka mengulurkan tangan kanannya di atas taplak plastik bermotif bunga matahari itu. Jarak antara jari-jarinya dan tangan Mbak Sari yang tadinya terasa begitu jauh, kini terpangkas sentimeter demi sentimeter. Jaka menatap mata Mbak Sari, seolah-olah meminta izin, meminta konfirmasi apakah langkah yang ia ambil ini tidak melanggar batas kesopanan. Mbak Sari tidak menarik tangannya. Ia tetap diam, matanya beralih menatap tangan Jaka yang kian mendekat dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada keraguan, ada kecemasan akan omongan tetangga kampung, namun di atas semua itu, ada sebuah kerinduan mendalam yang memancar kuat dari matanya yang basah. Ketika ujung jari-jari Jaka akhirnya menyentuh punggung tangan Mbak Sari, sebuah kehangatan instan yang luar biasa menjalar di antara kedua kulit mereka. Sentuhan itu sangat sederhana. Sebuah pertemuan antar kulit dua orang pekerja keras yang tangannya sama-sama kasar karena kerasnya hidup. Namun, sentuhan itu membawa arti yang jauh lebih dalam daripada jutaan untaian kata puitis. Perlahan-lahan, Jaka membalikan telapak tangannya dan menyusupkan jemarinya di antara jemari Mbak Sari. Ia mengaitkan jari-jarinya dengan lembut, menggenggam tangan janda itu dengan penuh kehangatan dan rasa pelindung yang tinggi. Tubuh Mbak Sari sempat menegang sejenak selama beberapa detik. Napasnya tertahan di tenggorokan. Namun, ia tidak menolak. Sebaliknya, perlahan tapi pasti, jemari kecilnya bergerak membalas genggaman tangan Jaka. Ia meremas lembut tangan pemuda itu, seolah-olah ia akhirnya menemukan kembali jangkar pelindung yang selama 5 tahun ini hilang dari hidupnya yang terapung-apung di lautan sepi. Genggaman tangan itu begitu tenang di bawah temaram cahaya lilin, namun sangat syarat akan makna kehidupan. Di dalam genggaman itu, terucap sebuah janji tanpa kata, bahwa mereka tidak lagi harus memikul beban dunia ini sendirian. Ada Jaka yang siap menjadi sandaran bagi lelahnya Mbak Sari, dan ada Mbak Sari yang siap menjadi rumah penyejuk bagi kerasnya petualangan Jaka di jalanan Jakarta. Jaka memejamkan matanya sesaat, menikmati detak jantungnya yang bergetar selaras dengan detak jantung wanita di depannya. Saat ia membuka mata kembali, ia mendapati Mbak Sari juga sedang menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Sebutir air mata tipis tampak lolos dari sudut mata kanan Mbak Sari, mengalir perlahan membelah pipinya yang bersemu merah muda karena malu dan haru. Namun, di bibirnya terukir sebuah senyuman yang paling tulus dan melegakan yang pernah Jaka lihat seumur hidupnya. Mbak Sari, bisik Jaka dengan nada yang sangat intim dan penuh ketulusan. Tubuhnya condong mendekat melintasi meja kayu sempit itu agar ia bisa merasakan kehadiran wanita itu secara lebih nyata. Mulai sore ini, sampean gak usah ngerasa sendirian lagi ya di Jakarta. Kalau Mbak Sari butuh bantuan buat ngangkat beras yang berat, butuh bantuan belanja ke pasar subuh-subuh, atau kalau warung lagi sepi dan Mbak butuh teman buat berbagi cerita, tolong hubungi saya. Saya janji, saya bakal selalu ada buat Mbak Sari. Saya nggak akan biarkan Mbak jalanin semuanya sendirian lagi.
Mbak Sari menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya yang sudah merah padam, namun tangannya semakin erat menggenggam jemari Jaka. "Makasih ya, Mas Jaka. Sampean baik banget." Mbak nggak tahu harus ngomong apa lagi. Rasa dingin di hati Mbak rasanya hilang semua sore ini karena sampean. Di tengah keheningan warung yang gelap, diterangi sebatang lilin yang berkedip-kedip pasrah di ambang batas sumbunya, serta diiringi suara sisa-sisa air hujan yang jatuh dari ujung-ujung atap seng. Dua jiwa yang selama ini terluka dan kesepian di kerasnya ibu kota akhirnya saling menemukan satu sama lain. Mereka menemukan kehangatan sejati yang selama ini mereka cari di sudut-sudut kota yang salah. TP. Tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu, lampu jalanan di luar gang dan lampu neon kecil di dalam warung tenda itu menyala kembali dengan sangat terang benderang. Aliran listrik dari gardu pusat telah pulih sepenuhnya. Cahaya putih yang mendadak silau itu seakan merobek atmosfer magis dan intim yang baru saja tercipta di antara mereka. Momen indah itu terputus seketika. Terkejut oleh terangnya cahaya lampu yang tiba-tiba, Jaka dan Mbak Sari secara spontan melepaskan genggaman tangan mereka. Gerakan mereka begitu cepat dan canggung, persis seperti dua anak sekolah yang tertangkap basah sedang berbuat usil oleh guru mereka. Wajah Mbak Sari seketika berubah merah padam seperti udang rebus. Ia buru-buru berdiri dari kursinya, mengambil lep kain di pundaknya, dan mulai mengelap permukaan etalase kaca dengan gerakan yang sangat cepat dan salah tingkah. Padahal etalase itu sudah sangat bersih sejak tadi. Jaka pun tidak kalah salah tingkah. Ia berdehem beberapa kali untuk menutupi kegugupannya, membetulkan posisi duduknya, dan berpura-pura sibuk meminum sisa kopi hitamnya yang sebenarnya sudah mulai mendingin hingga tandas tak bersisa. Ia menggaruk-garuk tengkuk lehernya yang sama sekali tidak gatal. Matanya memandang ke segala arah asal tidak beradu pandang dengan Mbak Sari. Keheningan kembali menyelimuti warung tenda kecil itu. Namun, sifat dari keheningan kali ini sudah berubah total dari sebelumnya. Bukan lagi keheningan yang sunyi dan menakutkan, melainkan sebuah keheningan yang dipenuhi oleh getaran asmara yang manis, rasa canggung yang menggemaskan, serta sebuah janji tak terucapkan yang sudah terukir mati di dalam lubuk hati mereka masing-masing. Hujan di luar kini benar-benar sudah mereda. Gerimis tipis yang tersisa kian jarang, hingga akhirnya hanya menyisakan suara merdu dari tetesan-tetesan air yang jatuh dari daun-daun pohon mangga ke atas tanah gang yang basah. Udara Jakarta sore itu terasa begitu bersih dan segar, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Jaka melihat ke arah jam tangan digital murah di pergelangan tangan kirinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Suara selawat dari pengeras suara musala di ujung gang sudah mulai berkumandang, menandakan waktu maghrib akan segera tiba. Jaka tahu, ia harus segera menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya yang tertunda. "Anu, Mbak Sari," ucap Jaka sambil berdiri dari kursinya, mengancingkan kembali jaketnya yang kini sudah mulai mengering akibat hawa hangat dari kompor warung tadi. Suaranya masih terdengar agak gugup dan bergetar karena detak jantungnya yang belum sepenuhnya kembali normal. Sepertinya hujannya sudah benar-benar reda. Saya rasa saya harus pamit sekarang buat lanjut ngirimin sisa paket di Bronjong. Takutnya kalau kemalaman, orang rumahnya sudah pada tidur atau komplain lagi ke kantor." Mbak Sari menghentikan aktivitas mengelapnya, lalu berbalik menghadap Jaka. Rona merah di pipinya masih tersisa sedikit, membuat wajah alaminya terlihat sangat manis. Ia tersenyum, sebuah senyuman yang kali ini terlihat jauh lebih cerah, lega, dan penuh arti daripada saat pertama kali Jaka datang ke warungnya. "Oh iya, Mas Jaka. Pekerjaan emang nomor 1, jangan ditunda-tunda lagi ya," kata Mbak Sari dengan nada suara yang kembali lembut dan penuh perhatian yang dalam. "Hati-hati di jalannya, Mas. Jalanan gang di depan itu banyak yang berlubang dan licin setelah banjir kecil tadi. Jangan ngebut-ngebut, yang penting paketnya sampai dengan selamat dan Mas Jaka juga selamat." Jaka tersenyum lebar, merasa sangat bahagia mendengar perhatian kecil itu. Ia merogoh saku celana jeansnya yang lembab, mengeluarkan selembar uang pecahan Rp20.000 yang sudah agak lecek,
lalu meletakkannya di atas meja kayu. Ini uang untuk kopi hitam sama tempe gorengnya tadi 2. Mbak, kembaliannya ambil aja. Nggak usah repot-repot dicariin. Mbak Sari melihat uang itu, lalu menatap Jaka dengan tatapan mata yang penuh harap dan binar kebahagiaan. Waduh, Mas, ini kebanyakan bener uangnya. Tapi, ya sudah, Mbak terima ya. Makasih banyak atas rezekinya sore ini, Mas Jaka. Semoga paketnya cepat habis dan rezeki sampean dilipat gandakan oleh Gusti Allah. Amin. Mbak Sari, terima kasih banyak juga buat obrolan dan khotbah penyejuk hatinya tadi ya. Sahut Jaka sambil melangkah keluar dari bawah terpal biru. Ia menghampiri motor bebek tuanya, memeriksa karburatornya sebentar, lalu menyelah pedal motor dengan kakinya. Brem! Beruntung, setelah beristirahat cukup lama, mesin motor tua itu langsung menyala dengan lancar tanpa merengek lagi. Jaka menaiki jok motornya, lalu menoleh sekali lagi ke arah warung. Ia mendapati Mbak Sari sudah berjalan keluar dari balik etalase, berdiri tegak di ambang pintu masuk warung tendanya yang sempit sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Senyuman tipis janda itu tampak seperti sebuah janji manis yang belum selesai, menanti untuk dilanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya pamit dulu ya, Mbak Sari. Assalamualaikum. Seru Jaka sedikit keras agar suaranya terdengar di antara deru mesin motornya. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Mas Jaka. Kapan-kapan mampir lagi ya. Pintu warung Mbak selalu terbuka buat sampean. Balas Mbak Sari sambil melambaikan tangan kanan kecilnya dengan lambaian yang sangat hangat. Jaka membalas lambaian tangan itu dengan senyum paling bahagia yang pernah ia miliki selama merantau di Jakarta. Ia memutar gas motornya perlahan, meninggalkan gang buntu itu dan kembali membelah sisa-sisa malam ibu kota. Namun, Jaka tahu pasti di dalam hatinya, perjalanan pulang dan perjalanan kerjanya kali ini tidak akan pernah sama lagi seperti sebelumnya. Beban berat di pundaknya yang tadinya terasa mencekik, kini terasa begitu ringan seperti kapas. Rasa putus asa yang sempat menggelayuti pikirannya tadi siang lenyap tak berbekas, digantikan oleh semangat baru yang berkobar-kobar di dalam dadanya. Hujan badai sore itu tidak lagi menjadi musuh baginya, melainkan sebuah berkah rahasia yang dikirimkan oleh alam semesta. Hujan itulah yang telah menuntun langkah kakinya ke tempat yang tepat, mempertemukan dua hati kelas bawah yang tidak pernah merencanakan apa-apa, namun diam-diam saling membutuhkan. Dan dari sebuah warung nasi uduk sederhana di sudut kota yang kumuh dan pengap itu, sebuah pintu masa depan yang penuh harapan baru saja terbuka lebar bagi kehidupan Jaka dan Mbak Sari. Ketegaran dalam badai hidup. Kisah Jaka dan Mbak Sari mengajarkan kita semua bahwa sekeras apapun cobaan hidup, sekejam apapun perlakuan dunia kepada kita yang berada di kelas bawah, jangan pernah sekali-kali kehilangan iman dan semangat untuk terus berjuang mencari rezeki yang halal. Keringat yang keluar dari usaha yang jujur demi keluarga dihitung sebagai ibadah yang mulia di mata Tuhan. Kebahagiaan yang sederhana bahagia itu tidak selamanya diukur dengan kemewahan harta, rumah bertingkat, atau kendaraan yang mahal. Terkadang, kebahagiaan sejati yang mampu menghangatkan jiwa justru ditemukan di tempat yang paling sederhana, di dalam secangkir kopi hitam hangat, sepiring tempe goreng, dan sebuah obrolan tulus yang saling menguatkan antar sesama manusia yang sedang berjuang. Keindahan empati dan rasa hormat menghargai dan memanusiakan orang lain adalah kunci dari kedamaian sosial. Sebuah perhatian kecil atau kata-kata penyemangat yang tulus dari kita bisa menjadi kekuatan luar biasa bagi seseorang yang hampir menyerah dalam menghadapi kerasnya badai kehidupan mereka. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik dan saling mendukung di tengah keterbatasan.